Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Instan Tutor, channel pemersatu untuk YouTuber pemula ya. Baiklah teman-teman, kita ngobrol santai lagi ya, Tapi mudah-mudahan di antara obrolan kita ini terselip ilmu yang bisa teman-teman ambil ya. Setidaknya bagi teman-teman yang memang berniat untuk menjadi konten kreator, mau tidak mau, suka nggak suka, kalau memang itu pilihan, ya teman-teman harus bisa, teman-teman harus jadi gitu loh. Jangan setengah-setengah ya. Artinya langkah-langkah itu semuanya sudah share. Saya share di video-video saya. Jadi kalau memang ada video yang mungkin teman-teman kurang begitu mengikuti, maka ilmunya nggak dapat teman-teman pakai. Artinya pesan-pesan dari tiap video itu nggak bakalan teman-teman dapatkan. Jadi kalau di video kali ini mungkin pesennya kurang dapat, coba cek di video sebelumnya, karena saling keterkaitan ya. Antara video yang satu dengan video yang lain itu memang saling keterkaitan. Kadang bahasanya juga diulang-ulang, karena itu memang satu strategi untuk algoritma YouTube supaya saling keterkaitan. Yang pertama ya. Dan yang kedua, supaya teman-teman itu tidak bosan-bosannya, atau mungkin lupa, atau mungkin yang punya baru ketemu dengan channel ini mungkin masih belum begitu paham apa yang kita bahas kemarin. Tapi kalau subscriber lama saya kira udah tahu ya. Jadi yang masih kesusahan juga ya, semua teknik, semua teori itu sudah diterapkan, apalagi dari YouTuber besar ya. Karena ini saya juga sudah mulai di DM oleh YouTuber besar ya. pada protes, tapi ya saya nggak peduli ya, itu tekniknya dia. Kalau memang teman-teman misalnya dengan tekniknya dia, video teman-teman bisa rame, nggak masalah. Tapi dengan teknik saya, dengan ilmu saya, video teman-teman itu bisa rame atau setidaknya sampai monet, yaitu alhamdulillah. Jadi nggak ada niat saya sama sekali untuk menjatuhkan YouTuber besar, itu nggak ada. Tapi yang jelas adalah motivasinya cuma satu aja. Ini musim seperti ini ya, apalagi dunia dalam keadaan seperti ini, kerjaan apa yang akan teman-teman dapatkan juga makin lama makin susah. Alternatifnya hanya di dunia online inilah ya, mungkin menjadi konten kreator inilah satu-satunya jalan untuk, ya mungkin banyak jalan yang lain ya, tapi jalan yang mungkin tergolong instan mungkin adalah menjadi konten kreator ini. Karena teman-teman kalau mau berjuang secara serius, 4 bulan itu sebenarnya pasti sudah menghasilkan. Sama dengan teman-teman paling kalaupun ngelamar kerja di tempat perusahaan ya, misalnya gaji baru masuk itu 4 juta, nanti 4 tahun atau 5 tahun yang akan datang kan, ya paling sekitar 4,5 atau 5 juta, naik pun paling 1 juta, ya anggaplah 5 juta 5 tahun yang akan datang ya. Dan kena inflasi lagi, harga beras yang sekarang mungkin 12.000, mungkin 5 tahun yang akan datang gaji teman-teman cuma naik 1 juta, dan itu harga beras sudah 20.000, kan sama aja sebenarnya, nggak ada kenaikan, cuma nilainya aja lebih tinggi, tapi sebenarnya teman-teman makin tertekan. Itu kalau kerja di perusahaan. Sedangkan dari konten kreator ini kan ukurannya dolar. Jadi mau inflasi kayak apapun, dolar tetap naik. Mudah-mudahan ya nggak kena lah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa kok saya selalu bilang dan selalu share bahwa teman-teman itu kalau bisa jangan sampai 1 tahun ya, jangan sampai 1 tahun. Kita ngobrol santai sambil merokok. Kalau memang yang megang rokok atau ngopi ya silahkan. Ibu-ibu yang mungkin lagi bersama dengan anaknya ya, bermainlah dengan anaknya. Kita ngobrol santai aja. Dan tempatnya juga santai. Saya apa adanya orangnya ya, walaupun ibaratnya sudah lebih dari cukup ya. Ya ginilah keadaan saya nggak pernah berubah dari dulu dengan yang sekarang kan. Dan kalau bisa jangan sampai setahun lah. 6 bulan itu udah maksimal banget untuk monet kalau bisa. Apalagi channel-channel yang sekarang ini ya, yang nonton video ini ada tuh yang sudah hampir 1 tahun nggak monet-monet, bahkan cenderung mati suri kan banyak. Jadi kalau bisa, ayo diperjuangkan. Caranya gimana? Coba ikutin aja video tutorial dari Instan Tutor dari yang sebelumnya. Karena ilmu ini akan tetap kita update. Kalau memang nanti ada peraturan YouTube terbaru tahun depan, tentu kita akan ngikutin terus ya. Jadi ada referensi ini untuk pemula. Untuk pemula ya. Jadi jangan ragu dan jangan patah semangat. Jadi sebenarnya kalau teman-teman serius, tahu ilmunya, tidak mencari teknik-teknik atau mungkin yang terlalu teknis, hal-hal terlalu teknis. Karena yang saya buka tadi, contoh aja video sebelum ini yang tadi pagi saya upload kan, itu sebenarnya urusan teknis
ya, supaya teman-teman tahu aja gimana berapa sebenarnya jumlah subscriber teman-teman tuh yang hilang. Itu kan sudah ada ya, jadi tahu sebenarnya teman-teman itu dalam 1 bulan atau 2 bulan mungkin sudah melebihi 1000 subscriber atau 2000 subscriber. Permasalahannya kan yang hilang itu kan 500 lebih kok. Bahkan 2 bulan ada yang tadi komen 2 bulan itu yang hilang 1200. Ini kan sangat menyakitkan ya, karena kesalahan teman-teman sendiri. Di channel saya sebelumnya juga nggak ada yang 1 tahun monet. Bali Device juga 5 bulan monet ya, itu pun asal-asalan dan nggak begitu serius ya. Terus channel Project Service HP juga itu, kalau itu memang agak lama ya, 9 bulan baru monet. Setelah itu Londir Channel juga masih proses, Arta Black ATL juga masih proses. Dan kemarin karena saya fokusnya kemarin memberikan sedikit ilmu untuk diterapkan di sini untuk channel Instant Tutor, makanya Instant Tutor sekarang juga sudah mulai berkembang dan sudah mulai kita lepas ya. Dan ini Bali Device ini ke Bali Device. Dan untuk channel yang sekarang ini saya masih bangun 2 channel lagi, mudah-mudahan yang satu ini segera menyusul juga, karena subscribernya juga sudah 2 minggu ya, 2 minggu itu subscribernya sudah ada 3 ribuan, tinggal jam tayang aja kurang 1000 kan. Dan di channel tutorial ini 1 bulan 3 hari juga saya udah monet. Jadi bagi teman-teman yang mungkin monetnya lama-lama, sebenarnya ada teknik-teknik tertentu bagaimana supaya teman-teman itu bisa monet. Yang pertama adalah usahakan teman-teman itu bikin 3 bulan, sebenarnya langkah mudah sebenarnya. Langkah mudah 3 bulan, 4 bulan bisa monet ya. Mungkin di thumbnail nanti akan kita berikan informasi lah. Langkah mudah 4 bulan monetisasi ya, menjadi program partner YouTube. Karena dari pengalaman saya memang jarang yang sampai 4 bulan gitu loh. Mudah-mudahan teman-teman hanya 3 bulan nanti. Ini khusus yang pemula banget, yang subscribernya mungkin masih 100. Tapi kalau yang subscribernya 1000 ya secepatnya ya. Jadi langkah-langkahnya sebenarnya simple, hanya beberapa langkah, nggak usah terlalu banyak teori. Yang pertama adalah teman-teman coba bikin video jangan hanya 2-3 menit, kalau bisa 8 menit ya. Kenapa kok 8 menit nggak digenepin 10 menit lagi? Sudah, itu aturan dari YouTube ya. Aturan dari YouTube itu kalau bikin video 2 menit atau mungkin di bawah 5 menit lah, itu nanti setelah monet ya, setelah monet itu iklannya nggak bisa diatur bos. Jadi iklan itu biasanya hanya di awal dan di akhir, atau di awal saja atau di akhir saja ya. Ini yang harus dipahami. Kalau video teman-teman saat ini ya sering upload video, nanti setelah monetisasi atau diterima menjadi program partner YouTube, iklan itu yang tampil hanya 1 atau 2, bahkan 1 ya. Bisa di awal dan di akhir, bisa di awal saja atau di akhir saja. Jadi hanya itu. Dan kalau videonya 8 menit, ya 8 menit pas atau 8 menit lebih 1 detik, maka iklan itu teman-teman bisa atur, karena otomatisnya dari YouTube itu di awal dan di akhir, di tengah-tengah nanti di menit kedua itu teman-teman bisa tambahin 1 iklan, di menit ketiga bisa teman-teman tambahin 1 iklan, atau maksimal teman-teman bisa nambahin 5 iklan ya. Jadi bisa 2 iklan, 3 iklan, masalah nanti penayangannya itu Google yang atur. Jadi intinya kan dolarnya lebih cepat ya. Itu pokok yang pertama. Kita nggak bahas ini, tapi bahas strategi. 8 menit minimal. Terus yang kedua, dengan video 8 menit itu, kalau teman-teman misalnya sub for sub dan ditonton bareng, maka akan lebih banyak mendapatkan jam tayang. Dan kalau teman-teman tonton sendiri mungkin dengan HP adiknya, misalnya 8 menit itu dipelankan menjadi 0,25, teman-teman dapat kali 4. Jadi 8 kali 4 itu sudah berapa kan? Sudah 1 jam, hampir 1 jam ya. Kalau 8 menit, kalau 10 menit kan 1 jam anggaplah. Itu kalau 1 HP ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, yang banyak mengakibatkan teman-teman itu nggak monet-monet sebenarnya 1. Bisa dari faktor teman-teman sendiri. Kenapa kok faktor teman-teman sendiri? Itu 1, teman-teman komennya spam. Ya, jadi jam tayang juga bakalan berkurang itu kalau walaupun sudah ditonton 3 full ya, 3 menit di 3 video full, misalnya videonya 8 menitan. Setelah itu teman-teman berkomen dengan
spam. Itu jam tayangnya nggak masuk kan, buang waktu kan. Nah, atau sebaliknya, teman-teman nontonnya bener, komennya bener, lawannya itu nyepam. Terus teman-teman upload video, dia nggak nonton lagi, ya, karena mungkin menganggap bahwa teman-teman tuh nggak nonton dia, padahal dia yang spam, dia yang nyepam gitu loh. Teman-teman upload video, kalau salah satunya nyepam kan paling pasti ada yang nggak diterima subscribernya kan, jadi nggak kelihatan dan nggak nampak. Kecuali mau nonton video lagi dia balik. Tuh, yang ketiga ya, yang tadi yang berapa? Yang keempat adalah biasakan ya, biasakan itu kalau komen itu sesuai isi video. Ada keterkaitan antara bahasan yang pertama tadi. Kenapa? Selalu saya sarankan nonton full. Misalnya teman-teman hanya nonton 2-3 menit, sedangkan intronya itu kan bisa 1 menit, setengah menit. Kayak saya ini tadi basa-basinya walaupun itu sedikit basi kan agak panjang. Jadi apa yang bisa teman-teman dapat dari isi video itu kan enggak. Tapi kalau teman-teman nontonnya itu full, jadi isi video itu bisa ditangkap. Setelah itu teman-teman bisa komen. Artinya komen sesuai dengan isi video, itu enggak spam. Ya. Dan kalau memang ingin, misalnya sudah nonton 2-3 video, sabar. Jangan langsung dibalas. Sebenarnya langsung dibalas juga nggak masalah, yang penting tekniknya benar. Tapi teknik-teknik itu kan teman-teman juga susah mempelajari. Jadi mendingan tunggu deh 3 hari atau 4 hari atau 1 minggu lah, biarkan dibalikkan lama nggak masalah, 1 minggu lah nggak masalah. Toh, ya teman-teman seandainya nonton 3 video atau 4 video, ya 3 video atau 4 video, setelah itu ternyata salah satunya spam, entah teman-teman sendiri yang spam, atau mungkin lawan kita yang spam, pemilik channel si B itu spam, itu teman-teman sudah nonton 3 video itu, seandainya nanti ke depannya ada videonya dia yang meledak, teman-teman dapat rekomendasinya. Jadi rekomendasi dari video yang pernah teman-teman tonton, itu video teman-teman bakalan direkomendasikan di sana. Di mana ruginya? Kan nggak ada ruginya toh, nggak ada rugi. Justru malah seandainya dia nggak nonton videonya teman-teman, seandainya ada video teman-teman yang viewernya itu tiba-tiba puluhan ribu bahkan ratusan ribu, dia yang nyahok, nggak dapat rekomendasi dari video teman-teman, itu loh. Jadi tetap nggak rugi. Jadi jangan hitung-hitungan untung dan rugi ya. Jadi usahakan komentar jangan spam, dan saling berbalas video itu juga jangan asal-asalan. Apalagi maksud saya begini, mencari subscriber entah itu di mana saja boleh, di tab komunitas channel lain atau di tab komunitas channel saya, atau mungkin lewat kolom komentar saya. Itu kalau bisa channel teman-teman tuh apa, mancing, ya sudah cari channel-channel mancing ya, saling berbalas komen di sesama channel mancing atau yang satu tema, itu lebih cepat lagi perkembangannya. Jadi bisa itu. Dan kalau bisa jangan berburu subscriber. Kenapa saya bilang jangan berburu subscriber? Boleh, rata-rata juga berburu subscriber sebenarnya, tapi pesan yang ingin saya berikan adalah jangan terlalu fokus ke subscriber. Teman-teman satu hari sampai berbalas komen 50 spam, apalagi dengan bahasa yang sama ya. Minum ya. Teman-teman nontonnya benar 3 menit, tapi komennya itu dengan bahasa yang sama. Semangat bang. Upload video lagi, semangat bang. Sama, simple komennya, nggak ada yang salah. Tapi dengan bahasa yang sama yang tidak sesuai dengan isi video, itu kelihatan sekali kalau pemula. Semangat ya, ngapain dia nonton cuma ngomong semangat, nggak komen sesuai dengan isi video. Ini kan sudah pasti terdeteksi oleh YouTube bahwasanya ini adalah saling saporsap ya. Jadi tarik napas, tetapkan hati, berbalas komen kalau ada, sesuai, cari channel yang disesuaikan dengan tema ya. Kalaupun misalnya kita mau berkunjung balik, nggak masalah, walaupun tidak dengan satu tema.
video teman-teman tetap direkomendasikan di channel yang pernah teman-teman tonton. Cuma kemungkinan ditonton itu hanya 50-50. Karena penonton masak-masak kok channelnya masih mancing, ya kan? Tapi ya nggak masalah juga, daripada nggak dapat subscriber. Setidaknya ada tambahan lah untuk setidaknya sampai monet saja. Nah, nanti setelah monet teman-teman masih ada kerjaan lagi soalnya. Tetap tonton pemula. Tetap sampai rekomendasi teman-teman itu ya mencapai di atas 50%. Jadi nggak langsung. YouTube itu seperti orang nanam padi itu, habis ditanam ya ditanam, dirawat, jangan sampai nggak dirawat. Kalau nggak dirawat kan mati juga, ya. Jadi itu adalah langkah-langkah simpel sebenarnya, simpel, mudah. Kalau itu rajin teman-teman lakukan, satu hari berkunjung aja ke 20 channel, nggak usah banyak-banyak ya, ke 20 channel atau mungkin ke 10 channel lah kalau kebanyakan. Berkunjung ke 10 channel dengan cara yang benar. Nontonnya 3 video. Apalagi saat nonton video teman-teman itu, saat nonton video orang lain itu, teman-teman nonton video channel besar dulu, setelah itu video yang teman-teman ajak support itu lebih bagus lagi, lebih cepat lagi, ya. Lebih cepat lagi. Jadi itu abang hanya teori aja, masa 3-4 bulan monet. Itu mungkin rezekinya abang. Ini bukan masalah rezeki, Bu. Kalau ngomong masalah rezeki, mungkin rezeki teman-teman lebih banyak. Kenapa? Saya ini udah tua, Bro. Ya, kalau kita ngomongin rezeki, kalau mungkin Tuhan itu hitung-hitungan masalah rezeki saya sudah habis, sudah kebanyakan maksiat dulu mudanya. Ya, mungkin rezekinya sudah habis mungkin. Jadi ini bukan masalah soal rezeki. Makanya kalau teman-teman yang sudah punya anak, baik-baikin anak, baik-baikin istri. Teman-teman itu yang sekarang ini rezekimu itu numpang sama anak, numpang sama istri. Itu rezeki anakmu kemungkinan lewat kamu. Rezeki istrimu kemungkinan juga lewat kamu gitu loh. Jangan sok-sokan, udah. Kayak saya udah kebanyakan dosa, kalau nggak ada anak, nggak ada istri, mungkin juga sudah tidurnya di selokan. Jadi saya selalu menganggap itu adalah rezeki dari anak-anak. Jadi simpel sebenarnya ya berpikirnya, Bu. Ini bukan tentang rezeki. Dan juga bagi ibu-ibu ya, atau mungkin yang masih muda, ini biasanya yang sering komplain ya, karena otaknya masih mencari-cari jati diri, tapi kadang-kadang jati dirinya nggak bener. Makanya omongannya kadang-kadang juga sering celometan. Abang ini saya nge-YouTube 1 tahun nggak monet, lu juga kebanyakan dosa sih. Makanya kalau ibumu manggil, bapakmu manggil, kamu lagi support saling berbalas komen, tinggal dulu itu. Sahut ibumu, ya Bu, ada apa Bu? Biar nggak kebanyakan dosa, biar cepat monet juga. Kalau kita ngomongin rezeki loh ya. Jadi sebenarnya perjuangan rezeki itu sebenarnya bisa kita cari dengan cara yang benar, dan itu pasti. Ya. Jadi mungkin ada ilmu yang teman-teman bisa dapatkan lah dari obrolan kita ini. Jadi intinya adalah tetap semangat. Jadi teknik yang saya lakukan ya cuma itu aja sebenarnya, dan loss pikiran itu, jangan terlalu berpikir negatif. Jangan terlalu berpikir apapun komentar, apapun itu hater, apapun yang teman-teman terima di telinga teman-teman, mungkin yang menjatuhkan teman-teman, mungkin ada tetangga, saudara atau apa yang tujuannya ingin menjatuhkan. Anggap saja itu teman-teman nonton Dunia Dalam Berita itu loh. Ya. Teman-teman kalau nonton Dunia Dalam Berita di TV atau mungkin nonton sinetron, dia ngomong, kita nonton sinetron, kita diam aja, hanya mendengarkan aja, ya sudah, anggap aja kita nonton sinetron, dengarkan Dunia Dalam Berita. Kalau dia ngomong, teman-teman ikut ngomong juga, terus siapa yang mau dengerin? Kan itu sebenarnya. Udah biarkan aja, maju terus, pantang mundur ya. Jadi itu adalah teknik sederhana, teknik mudah. Kalau teman-teman bisa lakukan, sebenarnya saya yakin 4 bulan itu bisa monet. Karena satu, spamnya sedikit. Spam itu bro, komentar spam, teknik yang benar. Komentar spam itu sebenarnya bisa kita hindari kalau sama-sama saling belajar ya, nontonnya itu full. Karena ini videonya panjang, mau teman-teman tonton full, mau skip juga nggak masalah. Ada lagi yang unik, Bang, saya sudah nonton full, Bang. Saya sudah nonton full ya, 3 video, Bang. Tapi nontonnya saya cepetin, Bang, 2 kali lipat. Ya sama aja, apa tujuanmu itu loh. Kalau bisa itu justru malah
lambatin 0,25 supaya temenmu itu cepat monet, kamu juga cepat monet. Ini malah dicepetin, dikasih teori, malah diubah lagi. Nonton sampai full 3 video. Nah, supaya cepat videonya yang ditonton dicepetin itu ada di komentar saya ada. Bahkan nonton video saya dicepetin juga ada gitu loh. Memangnya kedetek bang? Bro, gimana nggak kedetek bro? Orang analitiknya ada. Itu kalau teman-teman nontonnya itu di 0,25, itu yang seharusnya teman-teman dapat 1 jam, misalnya itu bisa dapat 4 jam. Tapi kalau dicepetin, harusnya dapat itu 1 jam, dapatnya cuma setengah jam atau 2,5 atau 1/4 jamnya itu, karena cepetin. Habis itu ada iklan lagi gitu loh. Jadi udahlah, tonton aja, nggak usah dicepetin, nggak usah pakai teori lagi, nggak usah pakai teknik yang lain lagi. Simpel kan sebenarnya. Jadi kalau itu teman-teman rajin lakukan, pasti bisa. Jadi nggak harus nunggu sampai 1 tahun. Yang sudah 1000 subscriber dan masih juga menggunakan pola lama, ubah biar cepat monet. Nanti setelah 1 tahun jammu berkurang. Jam tayangmu berkurang sejak saat ini. Kalau sudah kalau sudah 1 tahun ya. Artinya yang hilang itu 1 hari terakhir setelah 1 tahun itu bakalan hilang. Jadi kalau ada tambahan 100, terus nanti lebih 1 hari, kemungkinan adalah dihitung yang 1 hari 1 tahun yang lalu itu dapatnya berapa, 50 ya, yang masuk cuma 50 ya, dihilang. Semoga ini bermanfaat ya, ngobrol-ngobrol ini menjadi motivasi baru bagi teman-teman. Intinya adalah kerja cerdas, jangan hanya semangat saja, tapi tetap mencari ilmu dari youtuber-youtuber lainnya. Sebenarnya simple sekali, seperti langkah saya tadi, simple dan mudah ya. Jadi jangan putus asa lah. Teman-teman berjuang di YouTube misalnya 3 atau 4 tahun, terus itu menghasilkan kira-kira 5 juta itu. Makin lama itu makin banyak, makin tambah terus. 5 juta, 6 juta, 7 juta. Nanti 5 tahun teman-teman nge-YouTube sudah misalnya sudah gajian 7 juta rata-rata per bulannya, ya sudah cukup untuk tambahan ya. Kalau memang ingin mengembangkan channel, ya sudah, tinggal teman-teman reunian aja dengan channel-channel besar yang lain. Kalau nanti teman-teman sudah pada monet dan ingin ketemu dengan saya misalnya, atau mungkin ketemu dengan YouTuber besar, ya sudah, tinggal calling aja di email saya. Nanti cuma sekarang memang emailnya belum saya ini. Nanti kita ketemuan di mana? Yuk mas, di sini ada 100 orang atau mungkin ada 50 orang, ya saya datang. Dengan catatan teman-teman sudah gajian semua di atas 10 juta. Kalau belum gajian di atas 10 juta ya percuma. Kenapa? Untuk mendatangkan orang itu kan setidaknya tiketnya juga PP harus diongkosin bro. Semoga bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin semangat dan sukses selalu.